Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rumah yang terletak di daerah pinggiran Jepang, yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang sibuk menyapu teras dalam rumahnya. Wanita ini bernama Meguri. Mbak Megu adalah seorang ibu rumah tangga yang masih ikut tinggal di rumah orang tua suaminya. Saat Mbak Megu sibuk menyapu, ia pun dikejutkan oleh kedatangan seorang pria gundul yang kepalanya licin kayak ubin pondok lama ninjak. Pria gundul butak bernama Takeshi. Takeshi adalah saudara tertua dari suaminya Mbak Megu yang bernama Shinji. Hari itu diceritakan adalah hari pertama Takeshi pulang ke rumah ayahnya setelah ia kabur dari rumah orang tuanya itu beberapa tahun yang lalu. Sesampainya di rumah, karena merasa bersalah, Takeshi pun langsung segera berdoa dan meminta maaf kepada mendiang ibunya yang diceritakan sudah tiada. Beberapa saat, datanglah dua orang pria yang ternyata itu adalah Shinji, suaminya Mbak Megu, dan pemilik rumah atau ayah mereka sekaligus mertuanya Mbak Megu. Shinji diceritakan berprofesi sebagai tukang kayu dan sekaligus penerus usaha kayu yang tidak lain adalah milik ayahnya sendiri. Dengan sepiring jamuan buah semangka, sang ayah pun meminta Takeshi gundul, Shinji, dan istrinya yaitu Mbak Megu untuk duduk bersama guna bertanya ada masalah apa sampai-sampai anak sulungnya yang kabur dari rumah mendadak kembali setelah beberapa tahun sudah berlalu. Mendengar hal itu, dengan mimik muka yang malu, Takeshi pun menjelaskan kalau ia baru saja kehilangan pekerjaannya di Tokyo dan sudah menyandang predikat pengangguran karena tempat ia bekerja melakukan pengurangan karyawan. Shinji yang masih kesal karena abangnya pergi dan membuatnya bekerja keras untuk keluarga mereka, ia pun bilang kalau abangnya itu hanya bisa membawa masalah ke rumah saat kepalanya sudah terlalu licin dan kelamaan tidak tumbuh rambut. Akan tetapi mau bagaimanapun, sekesal-kesalnya Shinji dengan kepala abangnya, ia tetap peduli kepada saudaranya itu dengan membelikan bir karena tahu abangnya tidak mempunyai uang. Saat Takeshi hanya tinggal berdua dengan ayahnya di ruangan itu, sang ayah pun bertanya apakah Takeshi sudah mempunyai rencana untuk kedepannya. Meskipun Takeshi diceritakan tidak mau bekerja sebagai tukang kayu seperti Shinji adiknya, Takeshi yang juga tidak mau mempermalukan keluarganya, ia pun bilang kalau ia hanya akan tinggal sementara di rumah itu dan akan segera mencari pekerjaan secepatnya. Malamnya, saat Takeshi sibuk mencari lowongan kerja di internet, ia yang pusing dan tak bisa tidur malam itu, Takeshi malah mendengar suara gemuruh badai angin ribut yang ia rasa berasal dari lantai bawah. Takeshi yang merasa kepalanya bisa digunakan menjadi senjata tumpul. Ia pun tidak takut dengan apapun dan segera mengecek suara gemuruh apa yang ia dengar itu. Menyadari kalau suara itu berasal dari kamar Shinji adiknya, Takeshi pun terkejut saat ia mengintip dan mengetahui kalau suara gemuruh badai itu ternyata adalah suara Mbak Megu yang sedang dicangkul-cangkul. Melihat bola-bola api bergelindil-gelindil membentur ke segala arah dengan mata saringan yang ia miliki, Takeshi pun dengan tenang menganalisa bola-bola salju Mbak Megu agar ia bisa mengetahui kelemahannya. Besoknya, Takeshi yang bangun kesiangan karena tadi malam terlalu lelah menganalisa bola-bola. Ia pun disuruh ayahnya untuk ikut berdoa agar segera mendapatkan keberuntungan. Saat semua sudah selesai berdoa, Shinji pun segera mengajak ayahnya untuk pergi bekerja untuk mengurus bisnis kayu keluarga mereka. Sorenya, di ruang tamu rumah itu, Takeshi yang masih kesulitan dan sibuk berusaha mencari lowongan pekerjaan di internet, perhatiannya pun tiba-tiba teralih saat melihat Mbak Megu mengepel lantai sambil tungging-tungging. Mbak Megu yang merasa tungging-tunggingnya sudah cukup, ia pun menghampiri abang suaminya itu dan bertanya apakah Babang Gundul sudah mendapatkan lowongan. Babang Gundul yang mendengar hal itu bukannya menjawab pertanyaan, Babang Gundul malah balik bertanya, siapa di antara Mbak Megu dan Shinji adiknya yang pernah berselingkuh? Kaget karena Babang Gundul tahu, Mbak Megu pun dengan jujur menjawab, semenjak ia menikah, sudah 3 kali suaminya kegep berselingkuh saat berada di bar. Berhubung tahu kalau Babang Gundul berniat mencari pekerjaan di Tokyo, Mbak Megu pun bilang kalau ia akan senang jika Babang Gundul mencari pekerjaan di dekat rumah mereka saja. Dengan niat baik, Mbak Megu pun mendoakan abang dari suaminya itu agar segera mendapatkan pekerjaan.
Babang Gundul yang teringat bola-bola bergelindil-gelindil yang ia analisa tadi malam. Saat Mbak Megu berjalan melewatinya, ia pun tak bisa menahan keinginannya untuk melihat dua bantal bayi yang saling bergesekan dan berbenturan di depan mukanya. Melihat kesempatan kalau Shinji dan ayahnya masih lama pulang bekerja, dengan tekad kuat seorang kesatria, Saitama kehilangan jubah kuning ini pun langsung melancarkan aksinya untuk cangkul-cangkul dengan Mbak Megu demi mengembalikan kekuatannya. Mbak Megu yang takut dengan kepala gundul abangnya, ia pun harus rela merasakan rasa pahit saat bola-bolanya disundul-sundul oleh kepala tumpul. Besoknya, Mbak Megu yang sudah merasakan lele-lele mini miliknya Saitama Gundul, ia pun merasa canggung saat berada di dapur bersama Shinji, sang ayah, dan Babang kepala tumpul. Keadaan pun berbalik saat Shinji bilang kalau ia dan sang ayah akan pulang telat pada hari itu, beralasan karena ada yang ingin dibicarakan dengan para pegawai. Mbak Megu yang hanya berdua di rumah dengan Babang Gundul, ia malah memancing kepala tumpul karena Mbak Megu akhirnya suka disundul-sundul. Saitama Gundul dan Mbak Megu Gandul ini pun langsung melakukan adegan cangkul untuk meringankan semua beban yang sudah mereka pikul. Ya, dunia apa nih, kebanyakan daldul-daldul aja ya, merusak benang merah aja ya. Dan filmnya pun berakhir saat sang ayah bilang kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan di Tokyo untuk Takeshi anaknya. Dengan Mbak Megu yang menyimpan rahasia dan harus merelakan kepergian kepala tumpul pacul cuy. Oh. Oke guys, mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya.